Swastiastu, salam Pancasila, merdeka. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nyonya Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, SE MSI, Bapak Dirjen Bima Sindu, Kementerian Agama RI, selaku pelindung PHDI, Bapak Dr. Handoko Seto, Ibu Ketua WHDI Bu Suisma, dan Bapak Ibu sekalian tamu undangan, anggota WHDI dimanapun berada. Dan tak lupa Ratu Sulinggih Sani Meraga Suci yang tiang muliakan. Hari ini sangatlah berbahagia untuk kita semua bahwa wanita Hindu Dharma Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33 dengan mengambil tema meningkatkan kreasi dan inovasi ekonomi kreatif agar bangsa Indonesia selamat dari ancaman pandemi COVID-19. Ibu-ibu sekalian, kita rasakan 1 tahun terakhir ini bagaimana upaya pemerintah bersama-sama secara keseluruhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka kami dari Persatuan Dharma Indonesia mengajak untuk memudahkan, mengingat, dan membangkitkan semangat. COVID-19 hendaknya berdamai dengan semangat 45. Apa yang saya maksud dengan semangat 45? Kita lihat dari kehidupan kita bahwa kita melihat dari skala dan niskalanya. 4 sehat yang kami maksud, yang pertama adalah mari kita mencuci tangan, CT, cuci tangan yang bersih dengan air mengalir, menggunakan sabun. Secara niskalanya tentu kita juga bisa melaksanakan untuk melukat dengan sambil berdoa kepada Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, kita menggunakan masker PM, pakai masker. Gunanya agar kita tidak saling menularkan atau kena dampak dari pandemi COVID tersebut. Namun kita secara niskala juga punya, ketika kita merayakan hari suci Kumatan, contoh misalnya hari suci Nyepi, itu ada misalnya tape, brata, yoga, semadi, santa, semanta, maitri, karuna, upaksa, mudita. Mana perilaku kita di mana mono brata. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi kita melaksanakan protokol COVID-19 seperti yang menjadi anjuran pemerintah. Ingatkan terus disiplin kita untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Kemudian jaga jarak. Setiap umat mampu untuk menjaga jarak orang ke orang, social distancing. Namun kepada Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa itu tentu tiada jarak. God bless with us. Tuhan bersama kita. Selalu kita ingat kepada Ide Sang Hyang Widi yang Maha segala-galanya. Kemudian tidak lupa yang keempat adalah makan minum yang bergizi dan berkalori agar kita tumbuh sehat jiwa dan raganya, termasuk spiritualnya. Maka makanan spiritualnya tentu dengan Dharma Wacana, Dharma Tula, dan seterusnya dari semua para tokoh, para pemimpin, orang-orang tua kita, para guru, dosen, dan sebagainya, untuk memberikan siraman-siraman rohani kepada masyarakat, pada umat kita semua. Untuk kesempurnaannya tentu yang kelima adalah mari kita berdoa kepada Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita segera lepas dari pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua, ibu-ibu terutama, karena ibu-ibu sekarang kita
lebih banyak di rumah, stay at home, work at home, dan tentu anak-anak kita juga belajar di rumah. Saya ingat ketika dahulu, semasa saya muda sampai sekarang, itu ada 10 program pokok PKK. Ibu-ibu, di mana 10 program tersebut masih baik untuk kita lakukan sekarang. Yang pertama, misalnya, mari kita hayati, kita pelajari, kita implementasikan, praktekkan dalam rumah tangga kita, yakni dasar negara kita, Pancasila. Nah, sila-sila yang ada 5 tersebut kita aplikasikan di rumah masing-masing. Yang pertama, ya, di sila pertama itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu kita ingat, apapun agamanya, justru kita Hindu, tentu melaksanakan kegiatan keagamaannya sesuai dengan aturan-aturan keagamaan kita. Entah itu kelainan, entah itu keodalan, entah itu hari suci yang kita miliki. Kita laksanakan dengan selalu mengingat sebagai fatwa yang kita miliki, etika yang kita miliki, acara upacara untuk perkara yang kita lakukan. Itu semua kita lakukan dengan ikhlas dan tulus. Kemudian yang kedua, tentu ada gotong royong, kerjasama. Ini penting. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ibu bapak, kita yakini agar setiap rumah tangga Hindu menjadi keluarga yang sukinah. Bapak, ibu, dan anak-anak itu solid, harmoni di rumah tangga. Kemudian yang ketiga tentu masalah pangan. Sesuai dengan tema sekarang, bagaimana kreativitas, inovasi para keluarga, ibu bapak di rumah untuk mampu survive, mampu bertahan dalam kondisi pandemi sekarang ini, di mana banyak pengangguran, kemudian banyak juga hal-hal yang menjadi kendala-kendala, terutama untuk pangan. Kita bisa membuat misalnya kebun, tanaman-tanaman toga lewat berbagai macam cara. Ada hidroponik, ada memelihara ikan atau beternak dan sebagainya untuk kita mampu untuk bertahan. Ini penting, kreativitas, inovasi dari Bapak Ibu di rumah bersama anak-anak. Kemudian sandang. Nah, sandang ini juga penting, bahwa tetap bersih, tidak perlu mahal, tetapi dia sederhana, bersaja, namun semangatnya tetap semangat 45. Bapak Ibu, setelah sandang tentu papan. Jadi tata laksana rumah tangga yang bagus. Kita atur rumah tangga kita dalam kesederhanaan, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah kita hanya melihat ke kiri ke kanan, tetapi kita harus pede, percaya diri terhadap apa yang menjadi kemampuan kita. Jadi kebutuhan dicukupi. Kalau kita ikuti keinginan terus, tidak akan pernah selesainya. Bapak Ibu sekalian, kemudian tentu tentang kesehatan, ini penting. Maka perhatikan kesehatan seperti sekarang agar imunitas kita secara fisik maupun mental kita akan jadi kuat. Dulu ada istilah mensana in corpore sano. Oh, badannya sehat, jadi jiwanya juga sehat. Namun ini tidak cukup. Jadi badannya sehat, ya, kemudian jiwanya tidak sakit atau tidak gila. Tetapi sekarang masih banyak juga yang melaksanakan kegiatan yang di luar hukum, seperti contoh korupsi dan lain sebagainya. Maka pentingnya untuk peningkatan spiritualitas, moralitas agama kita. Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya tentu di samping kesehatan tentu ada pendidikan dan latihan. Nah, Ibu Bapak, kita ingat baru saja kita melaksanakan hari suci. Yang pertama itu ada Siwaratri, mengintrospeksi diri ke dalam, ya, agar kita lepas dari kegelapan di Awidia. Kita harus belajar. Kemudian baru juga kita lakukan kegiatan hari suci Saraswati. Ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai maha sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Ingat, agama Hindu ini adalah Veda, kitab sucinya, di situ adalah tentang kehidupan, ilmu kehidupan. Tidak hanya soal agama, soal ritual atau soal spiritualitas saja, tetapi ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi lain juga ada di dalam kitab suci Veda kita. Nah, maka kita ingat kepada Catur Guru,
pertama tentu guru Rupake. Guru Rupake ini Bapak Ibu yang pertama memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Ini harus lebih sering komunikasi aktif untuk melihat perkembangan anak-anak agar tidak terpengaruh atas berbagai macam pengaruh dari luar, apakah narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya selalu ingin menekankan ini agar kecerdasan umat nanti ke depan semakin baik untuk mengimbangi atau untuk siap bersaing, berkompetisi dengan kompetensinya masing-masing, karena sekarang sudah di zamannya 4.0 teknologinya, maka kita ikuti perkembangan ilmu pengetahuan ini lewat di samping guru Rupake, guru pengajian sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian jangan lupa guru wisesa. Jadi pemerintah sekarang sedang galak-galaknya ingin untuk terdisiplin tentang protokol COVID-19 dan masyarakat vaksinasi tentang kesehatan kita. Mari kita dukung itu, kita lakukan dengan baik sehingga betul-betul kita bisa mencegah penularan COVID-19 semakin melebar. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan bahwa pendidikan ini sangat penting sehingga dia akan tahu bahwa hukum pemerintah itu pasti, lahir dan mati pasti. Nah, oleh sebab itu kita isi dengan dharma, dharma wacana, dharma tulan dan sebagainya agar kita semakin yakin dengan melaksanakan dharma, baik itu dharma agama, dharma sastra, dharma tula, dharma gita, dharma yatra, dharma dana, dharma bakti, dan ujungnya juga dharma sati. Ini siklus kehidupan yang perlu kita lakukan. Dharma, 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 baik membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ini sangat penting untuk kita semua. Ini sinergi juga dengan program dari pemerintah, dari Kementerian PMK. Di situ ada revolusi mental, di mana yang pertama kita semua orang tua, pemimpin, para tokoh adalah pelayan, melayani umat, melayani rakyat. Kemudian tentu kita harus bersih lahir batin, pikiran kita bersih, hati kita bersih, tertib di dalam segala bentuk kegiatan, seperti di dalam sebuah program pegangan juga perencanaan sehat. Jadi tertib di sana. Kemudian kemandirian, karena kreativitas inovasi tadi kita lakukan sehingga kita mampu mandiri, tidak pernah ragu untuk hidup, survive, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Kita dengan semangat 45 tadi, kita membangun negeri ini, saling tolong-menolong, saling asuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita harus saling menghormati Bapak Ibu, baik di rumah, di Banjar, di RT, di RW, sampai dengan di dalam penataan di negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian tentu lingkungan hidup ini sangat menunjang. Kita ingat bahwa kita punya prinsip-prinsip Bance Mabuta. Ingat, ada tanah, ada air, api, angin, dan ruang. Nah, maka mari kita jaga lingkungan hidup kita tetap lestari, tetap hijau, sehat, oksigennya bagus, sehingga juga kita sehat. Di samping makan minum yang sehat, dari tanaman itu juga di tanah, kemudian bagaimana hubungan trihidrakarana kita, hubungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian kepada sesama umat, dan kepada alam semesta, ini harus benar-benar seimbang. Maka kita membutuhkan keseimbangan tersebut. Nah, 10 program pokok PKK tersebut yang perlu kita urai, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Jangan lupa juga menabung. Kenapa? Itulah kita sering menyampaikan untuk hidup berkorporasi kita kembangkan, sehingga usaha-usaha menengah UMKM kita bisa berjalan. Sekarang juga program dari BPIP, kebetulan saya juga di dalam BPIP yang sedang terus mengembangkan kepada masyarakat tentang pancamain. Ada permainan tradisional di seluruh wilayah, hampir ada 3.000 permainan rakyat di Bali, di Medan, di Kalimantan, di Irian dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan, di mana alat-alat tersebut bisa dibuat dengan keterampilan ibu bapak yang ibu miliki di desa-desa dimanapun, dengan kekhasannya sebagai alat permainan untuk anak-anak kita, sehingga itu UMKM-nya bisa akan berkembang di situ, dan anak-anak kita tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tapi dia dengan praktek keterampilan. Maka ilmu terus dipelajari lewat guru-guru kita di sekolah, praktek-praktek lapangan atau magang dengan apa yang ada di wilayah, apakah dengan industri kecil yang ada, termasuk industri yang lebih tinggi sifatnya. Bapak Ibu sekalian,
inilah yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tadi soal kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian saya ingatkan kembali 10 program Bukopin KK ini karena ibu semua, PHDI khususnya, bisa menjadi motor ya, terdepan untuk menata rumah tangga umat kita. Kemudian tak lupa saya ingin juga mengajak agar bagaimana kita mengisi hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, karena kami melihat dinamika kehidupan sekarang dengan teknologi, dengan medsos dan sebagainya. Yang pertama saya ingatkan, jaga etika moral. Artinya jangan mudah kita terpancing atau ikut-ikutan untuk men-share hal-hal yang negatif lewat media sosial. Media ini gunanya untuk mempermudah kita berkomunikasi. Seperti sekarang saya tidak langsung hadir, tapi saya bisa bicara lewat webinar atau lewat digital atau lewat komputerisasi sekarang ini. Kemudian tentu kegotong royongan, kerjasama, kita harus lakukan itu dengan baik. Kemudian tentu semangat kita, baik itu semangat untuk bekerja, etos kerja kita harus kuat, dan semangat untuk menabung sehingga pada saat pandemi seperti ini masih ada tabungan untuk bisa survive ke depan. Kemudian tentu kita harus taat kepada aturan-aturan, baik itu aturan dari pemerintah, undang-undang, konstitusi dan sebagainya, sampai peraturan yang kita miliki. Kita ikuti itu supaya kita bisa berjalan baik. Bahwasanya kita ini hidup hanya sebentar, tunggu malam. Nah, dalam hidup sebentar ini kita harus berbuat terbaik, do the best, lakukan yang terbaik, dan rencanakan waktu itu dengan baik sehingga ibu, bapak, kita semua, keluarga kita jadi keluarga yang supina, keluarga yang betul-betul mampu mandiri dan mampu berkolaborasi juga dan saling mengisi, saling asuh dengan saudara-saudara kita yang lain. Dalam rangka ulang tahun kali ini WHDI yang juga informasikan PHDI sebentar lagi juga berulang tahun tanggal 23 Februari 2 minggu ke depan. Sekarang kami sedang menyiapkan gedung Parisade atau kantor Parisade Intermen Indonesia. Baru saja pada saat Pagar Besi kemarin, ini rangkaian dari Saraswati Pagar Besi. Nah, ini untuk kita ingat pada guru-guru tadi, dan ujungnya nanti tentu ada tumpang landep. Kita ingin betul-betul cerdas, tajam umat kita untuk berpikir cerdas, membangun keumatan kita agar saya katakan berulang-ulang siap berkompetisi dalam kompetisi nasional maupun di tingkat global. Nah, bangunan ini kami mohonkan doa restu dari seluruh anggota WHDI dumugi. Semoga nanti bangunan ini bisa kita tuntaskan. Untuk sampai dengan tanggal 20 ini kita baru bisa selesaikan di lantai 1 atau 2 dengan 4 sana yang ada di sana. Nanti secara pelan-pelan lantai demi lantai kita akan selesaikan. Kemudian kami sudah mempersiapkan juga untuk di tahun ini akan menghadapi muhasabah, termasuk juga nanti ada Saman Agung dengan para panitia kita dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu marilah kita semua saling menjaga hati kita, menjaga pemikiran kita untuk saling mendukung, tetap solid, tetap bersatu satu dengan yang lain. Jadi sebagai umat, sebagai warga negara, program pemerintah kita dukung, vaksinasi yang sedang dilakukan, kemudian tetap disiplin dalam rangka menghadapi COVID-19 dan kembangkan kreativitas inovasi dalam ekonomi agar kita lebih mandiri. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Pengurus Harian Parisade Intermen Indonesia Pusat. Saya sekali lagi mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-33. Dumugi ibu-ibu semua tetap solid untuk membangun, tetap bisa mempertahankan dengan baik etos kerja kita untuk kita pertanggungjawabkan kepada umat, kepada bangsa dan negara. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-33 WHDI. Semoga sukses dan terus maju. Om Santi Santi Santi. Om, salam Pancasila, merdeka.